Ingat, ketika angkat kakinya orang yang akan ngantar kita 40 langkah. Bahkan kata Nabi masih terdengar geletak-geletak suaranya orang yang akan ngantar. Maka akan datang dua makhluk. Namanya Munkar wa Nakir. Akan datang makhluk, akan bertanya, bukan siapa namamu. Dia akan bertanya apa jabatanmu, apa pekerjaanmu. Tidak. Dia akan bertanya kepada kita, man rabbuka, siapa Tuhanmu, man nabiyuka, siapa nabimu, man imamuka, siapa imanmu. Yang jawab bukan lisan, yang jawab bukan mulut, yang jawab bukan mulut. Yang akan jawab adalah amal dan sholat. Saya baru-baru dijazahkan salawat, namanya salawat tibbil qulub. Salawat ini adalah menjadi salawat asyifa. Artinya bisa menjadi pengobat, bahkan bisa menjadi pembenteng, menjadi patulah bala dari segala mara bahaya dan musibah. Maka bagus diamalkan. Barang siapa yang mengamalkan itu akan dijauhkan dari segala mara bahaya dan musibah, termasuk wabah seluruh dunia saat ini, termasuk Indonesia dan Kabupaten Jeneponto. Begitu pula di Kabupaten Bulukumba juga terdampak seperti itu. Maka karena terdampak seperti itu, semua dibatasi. Berbahagia, alhamdulillah. Tapi untuk Sulawesi Selatan saya kira aman-aman saja. Beda kalau di zona Jawa, di Jakarta. Kalau ada begini ya sudah dibubarkan sama Pak Kapolsek, sama Satpol PP. Perkenalkan, saya Satpol. Tapi alhamdulillah pemerintah daerah Kabupaten Jeneponto ya menutup mata dan menutup telinga karena sudah menjadi adat tradisi kita di Kabupaten Jeneponto. Luar biasa. Mudah-mudahan itu sudah terbuka terus dan insya Allah mudah-mudahan corona tidak ada lagi di Kabupaten Jeneponto. Termasuk koro-koroang. Maka salawatnya itu bagian tahu silakan ikut. Begini bacaannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Semuanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Semuanya. Allahumma salli ala idina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Masya Allah, hebat. Ibu-ibu cantik kelihatan. Wajah-wajah surga ngasin. Apalagi kerudungnya yang ngasin warnanya. Ada kuning, ada hijau, ada muda. Mudah-mudahan lunas. Amin ya Rabbal. Hadirin wal hadirat jamaah takziah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Seiring berjalannya waktu, siang berganti malam, malam berganti bulan, bulan berganti tahun.
Yang secara hitungan matematik umur kita semakin bertambah. Tapi secara hitungan yang hakiki umur kita semakin berkurang. Artinya cepat maupun lambat, jauh maupun dekat, maka semakin kita dekat untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang joka matea ngatoro na kareng Allah taala, bukan aturan manusia. Seandainya diutaknan kita sede-sedre, seandainya ditanya kita satu-satu, bila mau kita meninggal, jawaban tak pasti tea paki. Betul? Betul? Termasuk nake. Tapi mati bukan mauta, mati bukan erotta, mati adalah merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika tibanya masanya ajal, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jikalau ajal tiba seseorang, maka tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Karena mati merupakan kepastian, maka perlu kita kehati-hatian. Maka di setiap doa, di setiap sujud, habis selesai kita sholat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Kita maki sama Allah, baca doanya. Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah. Ya Allah, saya punya keinginan ya Allah, mudah-mudahan saya meninggal dalam keadaan husnul. Apa tandanya Ustaz dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Ketika di akhir kehidupannya dia mengucapkan La ilaha illallah, La ilaha illallah. Coba semuanya ikut. La ilaha illallah, La illallah. Kata Nabi, man kana akhirul kalami la ilaha illallah dahalal jannah. Barang siapa yang meninggal, inai mati, diakhiri dengan kalimat la ilaha illallah dahalal jannah, maka tidak ada tempatnya kecuali dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kita semua meninggal dengan kalimat la ilaha. Tapania angku abe gampanan tu sasalantama kiri surga. Biar maki pale nakal-nakal, biar maki pale mabuk-mabuk. Lama hati pangkinan dibaca la ilaha illallah. Tidak semudah itu coy. Jadi mesti harus tahu bahwa hidup tidak selamanya hidup. Apa yang kita miliki hari ini adalah merupakan ketetapan Allah. Apa yang kita miliki ini adalah merupakan kuasa Allah. Menandakan bahwa kita manusia tidak punya kuasa di atas daripada kuasa Allah. Menandakan bahwa kita manusia tidak punya kemampuan di atas daripada kemampuan Allah. Menandakan bahwa kita manusia tidak punya kemauan di atas daripada kemauan Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Maka kita ini sadar lama tengasik kene tau niat jabatan namate, tena jabatan namate, tau kalumanyang mate, tau kasiasi mate, bayi ne mate, buruk ne mate, ustaz ribo kopi. Siapa mau ceramah? Tapi semua telah diatur dan telah ditentukan oleh Allah. Intinya kata Rasulullah, kalau ingin bahagia, hanya dua konsepnya. Apa itu? Yang pertama, perbaiki hubungan kepada Allah. Yang kedua, perbaiki hubungan tak kepada manusia. Kaman namamu al-lobanggi kia sembayang. Pulang balik ke tanah suci. Senin Kamis kita puasa sunat. Mingka ko dikiri padan tarupa tahu. Jahat sama tetangga. Ndak baik sama orang lain. Maka bisa saja solat yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Betul? Kadang ada orang rajin pergi di masjid. Tapi tiba di masjid, carita jimurukna. Apa na carita? Badra. Apa na carita? Mere baju. Apa na carita? Cilla. Apa na carita? Bunga-bunga. Ada yang viral sekarang di kampungku di Bulukumba. Ada bunga-bunga. Namanya bunga janda bolong. Ada tonji di Palajau. Oh, ada sama gitu. Masih ada lagi di atasnya itu bunga janda bolong. Namanya bunga janda robe. Ada. Makanya saya tidak tahu siapa tahu gitu kasih nama itu Pak Wakil. Makanya hadirin wal hadirat jamaah takziah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka perlu kita kehati-hatian
maka perlu kita harus bersiap diri untuk menuju kehidupan selanjutnya. Karena akan ada masa, akan setiap waktu, apa yang kita miliki hari ini tidak selamanya kita akan miliki. Di setiap orang ada masa, di setiap masa pasti ada orang. Maka selama Allah masih berikan kesempatan, selama Allah masih berikan kita hidup, maka gunakan memang kesempatan itu untuk banyak mengabdi di hadapan Allah dan kepada manusia. Karena kenapa? Allah katakan di muka bumi ini, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Telah aku ciptakan kehidupan dan kematian itu, liyabluwakum, hanyalah ujian bagimu. Siapa yang terbaik? Ayyukum ahsanu amala. Orang-orang senantiasa berlomba dan berlomba dalam kebaikan. Makanya pasti ini ayat pamungkas. Selalu setiap ceramah keluar ini. Alladzi khalaqal mauta. Karen suti hafal. Hafal. Dia 30 juz, men. Saya juz 30 tidak tamat. Beliau 30 juz. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, kata Allah. Telah aku ciptakan kehidupan dan kematian itu liyabluwakum, ujian bagimu. Jadi apapun yang Allah berikan ini adalah merupakan titipan. Allah kasih jabatan itu adalah merupakan titipan. Allah kasih kekayaan itu adalah titipan. Allah kasih kecantikan rupawan itu adalah titipan. Maka mestinya kita harus tahu bahwa yang ngasih apa yang kita miliki ini adalah merupakan titipan. Termasuk keluarga kita itu adalah merupakan titipan. Makanya jangan sombong. Ada tong orang baru sedikit, kalau manyan sike dembuna pandangin timitawa mo. Punania erok na pao mi. Inai kau, kau inai. Jangan sombong. Karena ini adalah merupakan titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana pale? Jadikan titipan itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Senantiasa kita berlomba dan berlomba dalam kebaikan. Kata Nabi, barang siapa dia melekatkan kakinya untuk mendengarkan ceramah takziah, barang siapa dia melekatkan kakinya mendengarkan ceramah takziah, ketika dia melekatkan kakinya kalau jalan kaki, ketika putaran motornya ketika dia naik motor, ketika putaran mobilnya ketika dia naik mobil, maka semua materi yang dia lewati, apakah dedaunan, apakah bebatuan, apakah kerikil, semua materi yang dilewati akan menjadi saksi nanti di akhirat kemudian. Tidak akan berhenti daunan itu menjadi saksi sebelum kita diantarkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang kedua kata Rasulullah, barang siapa dia duduk, ina-ina itu acilo ngalangnya ceramah. Barang siapa dia duduk mendengarkan ceramah sampai selesai ceramah itu, maka duduk-duduknya kata Rasulullah lebih mulia daripada sholat sunat 100 rakaat. Amin. Sudah ada yang pernah sholat sunat 100 rakaat? Belum. Yang ketiga kata Nabi, ada mentong malaikat mengelilingi bumi ini. Semua yang dilihat oleh malaikat akan dilapor kepada Allah. Ya Allah, lapor. Apa antumai? Ada di situ ya Allah, di negara berkumpul. Di mana letaknya? Di Indonesia puang. Di mana letaknya? Di Indonesia keluas. Bila di Sulawesi Selatan puang. Di mana letaknya Sulawesi Selatan keluas? Bila di Kabupaten Jeneponto. Di mana letaknya Kabupaten Jeneponto? Bila di Kecamatan Arungkeke. Di Kecamatan Arungkeke. Di mana letaknya Kecamatan Arungkeke? Bilang di Desa Palajau. Apa dia lakukan malaikatku? Dia duduk bertasbih menyebut namamu ya Allah. Apa nama baca malaikatku? Dia baca subhanallah. Dia baca alhamdulillah. Dia baca la ilaha illallah. Terus dia minta dua kepadamu ya Allah. Apa dia minta malaikatku? Ya Allah, tempatkan aku ke dalam surga. Karena surga itu tempat yang paling indah. Terus yang kedua, jangan kau tempatkan aku ke dalam neraka. Karena neraka tempat yang paling hina. Berkata Allah kepada malaikat-malaikat, jangan kau tinggalkan tempat itu sebelum yang datang pada malam itu ku terima doa-doanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pokoknya minta memang maki. Yang punya masalah minta masalah. Ya Allah, barakahnya tasyaku malam ini kurangi sapunya masalah. Karena namanya manusia, tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Niat ngasih masalah na tawa, termasuk wakil bupati. Loay masalah na. Tepuk tangan dulu untuk pewakil. Hebat Pak.
masih sibuk datang bertaziah. Ya, kalau di Kabupaten Bulukumba, ya kadang-kadang juga ketemu sama Pak Wakil. Mudah-mudahan insya Allah juga bisa menjadi contoh-contoh bagi pemimpin-pemimpin kita yang ada di atas. Kalau naik-naik di atas, jangan lupa-lupa dong turun ke bawah. Betul? Karena you naik karena ada orang di bawah. Kalau tidak ada orang di bawah, tidak naik ke bro. Alhamdulillah. Tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Tapi kami naloi masalah nabainia. Buding di. Masalah yang pertama, arisan natina panai. Alip pumisiding. Masalah yang kedua, cicilannya belum lunas. Pusi misiding. Masalah yang ketiga, anak na labunting. Tidak jadi masalah. Yang jadi masalah, bapak na mautung. Contoh-contoh. Berzikir kepada, minta sama Allah. Ya Allah, barakana tesyaku ni bangia ya Allah. Barakahnya sapunya sakit ya Allah. Kurangi sapunya masalah. Baca kami salawat. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Minta tawassul ya Allah. Barakahnya salawatku ya Allah. Kurangi sapunya masalah. Ada anak tanakal. Coba setiap malam Jumat bacakan salawat ya Allah. Jadikan anakku menjadi anak yang soleh dan saleha. Ania garinta, ada penyakit seakan-akan belum disembuhkan oleh Allah. Coba terapi dengan Al-Quran. Bacakan salawat, bacakan doa. Jadi itu salawat dan Al-Quran luar biasa manfaatnya. Punya masalah, baca Al-Quran. Punya penyakit, bacakan Al-Quran. Coba punya masalah, bacakan salawat. Ania garinta, baca salawat. Nia inranta, bayar rai. Tidak mungkin salawat langsung lunas. Baca misalnya, jago ko beri. Betul tidak? Alhamdulillah. Nah, coba kita bersalawat dulu semuanya. Salatullah, salamullah, ala toha. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bah. Oke, baik. Kepada seluruh para hadirin wal hadirat jamaah taziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Apa sesungguhnya kita hari ini? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Telah aku ciptakan bangsa jin dan manusia illa liya'budun, hanya menyembah kepadamu. Maka Allah ciptakan, hei manusia, kau harus tahu bahwa engkau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hei manusia, engkau diciptakan oleh Allah dari tanah, kau harus tahu bahwa apa yang kau diberikan ini, maka itu adalah merupakan titipan. Engkau tahu apa titipan itu? Apakah titipan harta? Apakah titipan jabatan? Apakah titipan kesehatan? Apakah titipan mata? Gunakan semua itu hanya untuk Allah. Barang siapa hambanya mencintai Allah dengan sepenuh hati, maka Allah akan menijabah doa-doa mereka yang dekat dengan Allah. Apa bedanya kalau kita sama dengan Pak Wakil dan Pak Bupati? Ketika kita dekat dengan Pak Bupati, insya Allah, tena panaku minta nasari mako proyek. Kalau ada ji, sekarang nalengase corona. Betul. Maha gelap kita, maha dekat kita dengan Allah. Allah adalah maha segalanya. Allah maha tahu apa yang kau minta. Maka salah satunya untuk menggapai rahmat dan ridho dari Allah, Al-Quran katakan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri wassalah. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, Allah panggil kita panggilan yang terbaik. Allah panggil kita panggilan yang terindah. Bukan pakai ya ayuhan nas. Bukan pula Allah panggil kita ya ayyuhal munafikun. Bukan pula Allah panggil kita ya ayyuhal kafirun. Dipanggil kita panggilan yang terbaik. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Yang datang malam ini adalah orang yang beriman. Mana beriman itu? Diucapkan dengan lisan, diakui dalam hati dan dilakukan dengan perbuatan. Jadi punanai tahu
niat tahu nakana tappa kering Allah Ta'ala, mingka carita bawang mulutnya saja, maka dipertanyakan imannya. Kalau ada orang beriman, kalau tapi tidak dimelalui dengan pekerjaan, maka dipertanyakan imannya. Iman itu bukan hanya diucapkan. Iman itu bukan hanya di pau. Iman itu bukan hanya di mulut. Tapi melalui dalam hati dan dilakukan dengan perbuatan. Kalau ada bilang di dirinya tapi tidak sholat, dipertanyakan imannya. Kalau ada orang beriman dan dirinya tidak bisa bersedekah, maka dipertanyakan imannya. Kalau ada orang beriman di dirinya tapi tidak ada perbuatan, maka dipertanyakan imannya. Iman itu diucapkan dengan lisan. Apa lisannya? Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Aku bersaksi ya Allah, aku bersaksi ya Allah, tiada Tuhan kecuali Engkau. Aku bersaksi ya Allah, tidak punya kemampuan di atas daripada kemampuanmu. Aku bersaksi ya Allah, Engkau yang menurunkan bala, Engkau pula yang akan mencabut bala. Maka dengan keagunganmu, dengan kekuasaanmu, dengan kekuatanmu, dengan mukjizatmu ya Allah, angkat bala ini. Cabut dari Kabupaten Jeneponto. Mudah-mudahan insya Allah menjadi kita warga yang terbaik karena kita banyak sujud di hadapan Allah. Dan ini ada konteksnya dan ada tesnya. Karen sute. Kenapa Al-Quran katakan zaharal fasada fil barri wal bardi ma kasabat aidin? Jikalau terjadi kerusakan di muka bumi ini, jikalau terjadi kerusakan di muka bumi ini, jikalau terjadi di daratan, di lautan terjadi kerusakan, jangan salahkan Allah. Jangan pinta sama Allah. Jangan kau lirik Allah. Karena itu bima kasabat aidin nas. Karena itu adalah ulah tangan-tangan manusia sendiri. Karena itu adalah ulah dosa-dosa manusia itu sendiri. Siapa berdosa itu? Saya, Ustadz Andi Armayadi. Iya dong. Harus ngaku kita banyak dosa. Daripada kita tidak pernah mengaku dosa. Ternyata dosa atas setinggi gunung. Tidak ada manusia yang tidak memiliki dosa. Semua pasti memiliki dosa. Tapi sebaik-baik orang yang berdosa adalah kembali meminta taubat kepada Allah. Maka miliki dengan istighfar. Banyak sujud dan perbanyak salah sunnah taubat. Kapan dilaksanakan Ustadz? Antara maghrib dan isya. Itu waktunya. Boleh yang lain waktu? Boleh, terserah. Berapa rakaat? 2 rakaat paling sedikit. Berapa banyaknya? Terserah berapa kita kemampuan. Apa niatnya? Usalli sunnata taubatan nasuh. Rakaataini ada'an lillahi ta'ala Allahu Akbar. Tidak tahu pakai bahasa Arab, pakai bahasa Jeneponto. Tidak tahu pakai bahasa Jeneponto, pakai bahasa Bugis. Tidak tahu pakai bahasa Bugis, pakai bahasa Indonesia. Tidak tahu pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jerman. Nakilippu. Bahasa Indonesia saja dan segala-gala. Surah takbir maki Allahu Akbar. Setelah baca Allahu Akbar, baca maki doa. Baca maki surah Al-Fatihah. Baca surah Al-Fatihah. Ndak lancar Al-Fatihah, alhamdulillah geso. Itu tunci. Sampai waladhdallin amin. Tidak ambil surah pendek terserah. Setelah itu ruku, sujud, i'tidal sama dengan solat-solat yang lain. Setelah itu assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Setelah salam istighfar, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian lanjutkan la ilaha illallah sampai berapa kali? Kemudian subhanallah 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 33 kali. Alhamdulillah 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 33 kali. Allahu akbar Allahu akbar 33 kali. Kemudian kita berdoa kepada Allah, ya Allah, saya maha banyak dosa ya Allah. Ya Allah, saya punya banyak dosa kemaksiatan ya Allah. Ampuni ya Allah, angkat ampuni ya Allah. Engkau maha pemaaf, engkau maha pengampun, engkau maha penerima taubat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Setelah itu istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Tidak bisa istighfar mengaji dalam masjid. Alhamdulillahirabbil sampai tidak bisa lagi mengaji, diam. Namanya diam, diam. Tutup mulut. Karena kenapa? Barang siapa berdiam diri dalam masjid itu termasuk pahala. Jadi adab yang paling kurang itu ketika masuk di masjid adalah diam. Ada tuh orang punang tamari masih jauh. Nah cari tengah setawa. Bagusnya itu subhanallah subhanallah subhanallah. Alhamdulillah alhamdulillah. Allahu akbar Allahu akbar. Ya bagaimana kalau ada niat cerita, punah niat cerita beyanu bere buradai langsung subhanallah subhanallah subhanallah. Langsung untuk sadar.
Beyano beden Pak Wakil, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tidak bakalan begitu aja dekat-dekat dengan kita kalau masuk di masjid. Kenapa langsung dibaca subhanallah, pemelangi mata. Sadarin tuh. Betul. Jangan makin cerita. Tutup itu mulut tak supaya kita dapat pahala. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka olehnya waktu ini kita akan memasuki tahun baru Hijriah. Berakhir waktunya tahun baru 1441. Kita akan menuju 1442. Maka jadilah evaluasi diri untuk bermuhasabah diri. Umur ini akan terus berjalan. Umur ini akan terus berjalan dan bertambah. Dan insya Allah secara jumlah lahiriah itu adalah bertambah. Tapi hitungan hakiki umur kita semakin berkurang. Cepat maupun lambat, mau maupun cepat, maka semakin kita dekat untuk menghadap di hadapan Allah. Maka apapun yang Allah berikan di muka bumi ini adalah merupakan titipan. Jadi santai saja, ndak usah terlalu gimana gitu. Betul. Nabilangi temanku, nabilangi falsafat orang Bugis. Saya ini besar di Boni. Nabilangi falsafat orang Bugis, anakku, alle-ko sipakna cetlaya. Ambil ke sifatnya itu garam. Kenapa itu garam, anak? Itu garam masempu na marua. Amaliki 10 sabur di pasar. Bu, silohiammu. Betul. Maliki 10 sabur jene ponto banyak nih. Tapi coba lihat itu garam, mana? Biar bagaimanapun enaknya ganja. Tapi kalau tidak ada garamnya tidak terasa itu masakan. Biar bagaimanapun enaknya itu daun kelor. Tapi kalau tidak ada celana tidak terasa itu masakan. Artinya itu garam sederhana, itu garam masempo, itu garam murah. Mingkatena najari punatena garamnya. Anakku, ambil ko sifatnya garam, sederhana, sederhana berpakaian, sederhana berucap, sederhana berkendaraan. Mingka punatena ko di bojako. Andre mantodo tahu punatena ni bojai. Ante mai yanu, ante yanu, karena kalau datang bagus perasaan. Tapi ada mentong orang asal datang ibu apa naik tensi. Asal ni apa naik asinggung kiri kanan. Betul. Maka pemimpin, jadilah pemimpin dicintai umatmu. Umat itu tidak membutuhkan yang berlebih-lebihan. Wahai para pemimpin, sederhanalah, bersikaplah sederhana, karena itulah dibawakan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita semua ini adalah merupakan titipan dan suatu saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, hanya 3 kata Nabi akan mengantar kita ke dalam kubur. 2 pulang, ammotere rua amantangi sedre. Pulang 2, tinggal 1. Yang akan ngantar keluargata. Yang kedua barang-barang tapunania. Yang ketiga amalah. Mingka motere rua amantangi sedre. Pulang 2, tinggal 1. Apa yang pulang? Pulang keluargata. Pulang anakta. Pulang cucuta. Betapapun sayangnya cucu terhadap neneknya. Ketika meninggal neneknya tidak akan pernah bakalan menemani tiru dalam kubur. Pasti moter di balakna. Yang kedua barang-barang ni salai. Balatta ni salai. Otota ni salai. Semua galunta sawata kita akan tinggalkan. Itu kalau jabatan dan harta. 2. Punagite salai alena salaiki. Kalau bukan kita tinggalkan, dia tinggalkan ki. Harta itu. Apa yang akan kekal adalah amal. Ingat. Ketika angkat kakinya orang yang akan ngantar kita 40 langkah. Bahkan kata Nabi masih terdengar geletak-geletak suaranya orang yang akan ngantar. Maka akan datang 2 makhluk. Maka akan datang 2 makhluk namanya Munkar wa Nakir. Akan datang makhluk, akan bertanya. Bukan siapa namamu. Dia akan bertanya apa jabatanmu. Apa pekerjaanmu. Tidak. Dia akan bertanya kepada kita. Man Rabbuka, siapa Tuhanmu. Man Nabiuka, siapa Nabimu. Man Imamuka, siapa imanmu. Yang jawab bukan lisan. Yang jawab bukan mulut. Yang jawab bukan mulut. Yang akan jawab adalah amal dan sholat. Maka narapi watuna. Malam ini kita banyak sujud di hadapan Allah. Jutaan manusia dalam kubur ingin kembali. Tapi Allah tidak berikan kesempatan. Maka dia akan kembali penuh dengan penyesalan. Sebelum datang penyesalan itu, Allah mudahkan kita. Kita banyak-banyak berdoa dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin.